Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang chat di 081 665 8779 ya, yang chat di 081 665 8779. Ya, silahkan mau tanya-tanya seputar masalah ikan gabus, tentang pembibitan, pembesaran, pemasaran, dan pengolahan. Sampai hari ini dari berbagai wilayah bisa tanya, tidak dibatasi. Dari Sabang sampai Merauke mau tanya-tanya silahkan. Sebatas kemampuan yang saya miliki, saya akan berbagi tentang masalah budidaya ikan gabus. Langsung saja pertanyaan dari Bapak Bandio yang ada di Klaten ya. Tolong dong Pak, upload untuk panenan ikan gabus yang besar-besar, yang jumlahnya banyak. Saat ini saya kok belum pernah melihat tayangan orang panen ikan gabus yang jumlahnya besar, mungkin 100 kilo, 500 kilo, bahkan mungkin sampai ton jumlahnya. Mohon diupload Pak, untuk kita memberi semangat kepada saya sebagai pemula pembudidaya ikan gabus. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang untuk saat ini, mohon maaf sekali, dan itu pertanyaan itu juga bukan hanya dari 1-2 orang, banyak sekali yang menanyakan tentang panenan ikan gabus yang saat ini memang tidak kita upload ke publik ya. Karena memang ini privasi perusahaan ya, privasi perusahaan, memang kita sengaja untuk tidak menguploadnya, dan mohon maaf sekali kita tidak bisa menayangkan untuk hasil panen ini. Karena memang ini berkaitan dengan hasil produksi ya, memang hasil produksi bahan baku ikan gabus itu sendiri. Ya, saya sebutkan kenapa alasannya sekarang tidak lagi diupload kalau kita panen. Karena memang di awal-awal budidaya itu kan kita pernah beberapa kali mengupload panenan ikan gabus yang jumlahnya mungkin ada yang 100 kilo, ada yang 200 kilo, ada yang masih cuma kecil 50 kilo ya. Nah, dari situ saja itu di lapangan yang terjadi, beberapa mitra dari kami, CV Minaja Lestari, yang memang sudah menjadi langganan kami, menjadi mitra kami saat mau panen. Karena memang kita itu membangun sebuah kemitraan itu cukup lama, mereka panen, kita akan beli ikannya untuk bahan baku dari pengolahan ekstrak dan albumin dan minyak yang kami lakukan. Nah, beberapa saat kita sering upload itu ternyata memang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu gitu kan. Ya, oknum tertentu, dan di mana di situ konsumen-konsumen mitra-mitra kami itu ya sebagian besar ikannya itu disabotase, intinya kan gitu. Pas kita mau panen sudah dipanen orang dulu dengan iming-iming selisih harga yang lebih tinggi. Ya, misalkan kami beli 50.000 waktu itu, kemudian ada orang dari luaran ya, nggak usah sebut namanya, itu ikan-ikan itu dibeli mereka dengan harga selisih 10.000 dengan harga yang kami miliki. Ya, dan pemilik ikan karena memang sifatnya kita kemitraan itu, pembesaran itu kan tidak terikat sebuah MOU ya, karena kita hanya berhubungan bisnis dagang jual beli gitu aja. Nah, ikan yang mereka miliki itu dijual kepada orang lain. Ya, karena memang bukan masalah harga, karena itu sudah berjalan cukup lama. Toh sekarang harga naik pun sebetulnya semua mitra juga kita naikkan. Hanya saja sekarang mohon maaf sekali ya, karena memang kejadian itu akhirnya kami yang seharusnya bisa berproduksi bahan baku albumin secara rutin kita bisa dapatkan, mitra yang sudah kita bangun sampai 10 tahun lebih, kita bimbing, kita ajari, kita berikan solusi agar mereka berhasil dalam pembesaran. Ternyata yang manen bukan kami, yang manen dari orang lain ya. Dan itu mohon maaf sekali ya, sampai hari ini kita memang sengaja kita simpan sendiri saja untuk masalah panen. Ya, mau berapapun jumlahnya tidak masalah, tidak akan kita publikasikan. Sampai 1 ton, 2 ton kita tidak akan pernah publikasikan. Karena memang itu adalah aset mitra, itu aset, dan mitra itu adalah rahasia dari perusahaan kami ya. Ya, mohon maaf sekali kepada Bapak yang menanyakan masalah video-video panen. Kita memang sampai ini kita tidak akan publikasikan ya. Jadi kalau dulu-dulu memang sering di Facebook kita upload panenan ya, sekarang mohon maaf memang kita tidak upload lagi ya, hanya untuk pribadi saja gitu ya.
Oke ya Pak ya, itu yang bisa saya jawab. Kemudian juga ada pertanyaan dari Bapak Wagio, ini Bapak Wagio yang ada di Surabaya ya, itu menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses Pak Suwandi. Saya sudah membudidayakan ikan gabus dari tangkapan alam. Sudah saya beri makan cacing sutra dan sudah berusia 3 minggu. Saya beri menggunakan pelet PF 500, tetapi ikannya belum mau makan. Nah, teknik perpindahan dari cacing sutra ke pelet ini seperti apa Pak yang efektif? Mohon pencerahannya Pak Suwandi, terima kasih. Di video sebelumnya sudah ada Pak ya, jadi kalau Bapak nonton masalah cara mengajari ikan gabus makan pelet itu sudah kita tayangkan juga di part sebelumnya. Ya mungkin sambil nonton-nonton Pak ya, saya juga lupa bagian keberapa Pak ya, mohon maaf. Jadi nanti bisa nonton sendiri di sana ya. Sudah ada Pak itu. Ya cara-caranya. Oke, berikutnya lanjut pertanyaan dari Bapak Isnaini yang ada di Purworejo, Jawa Tengah ya. Ini menanyakan untuk bisa setor ikan gabus ukuran size 500 gram up, kriterianya apa Pak ya, mohon penjelasannya. Dan kalau misalkan kita kirim ke tempat Pak Suwandi, adakah minimal yang bisa kita setorkan dan konteksnya seperti apa Pak ini? Terima kasih. Kalau untuk bisa setor ke sini ya itu tadi kondisinya ikannya mulus ya. Jadi ikan itu di bagian semua tubuhnya itu utuh ya. Tidak ada yang luka-luka, tidak ada sisiknya yang mengelupas, ikannya mulus, bagus. Ya, tidak ada merah-merah karena luka-luka. Itu kriteria yang pertama itu. Kemudian yang kedua dari sisi ukuran. Ukurannya ya 500 gram up ya 500 gram up. Ya, jangan dicampur di situ. Kalau ada yang ukuran 4 on, 3 on ya udah ditinggal dulu saja, yang dibawa yang 500 gram up. Nanti sistemnya ya bawa sampel dulu lah ya. Bawa sampel dulu ke sini, dan itu sudah ada di video-video sebelumnya ya. Silahkan nanti ditonton ya cara bagaimana kita membawa ikannya dan seperti apa ya cara-caranya. Bawa sampel dulu 20 kilo, kemudian lolos, nanti baru dikirim yang lanjutnya. Kenapa? Usahakan dalam proses membawa yang hati-hati juga. Ya, gunakan box styrofoam untuk packing ikan ya. Kemudian kalau bisa box styrofoamnya dilapisi dengan plastik. Jadi di dalamnya lapisi plastik, karena box styrofoam itu sendiri juga kasar ya. Jadi dilapisi dengan plastik. Itu cara-cara untuk membawanya. Ya nanti tendensinya yang penting ikan itu mulus, bagus ya pasti akan kita bayar. Dan kalau memang stoknya masih banyak bisa kita komunikasikan saat nanti bertemu. Ya silakan nanti kirim sampel itu tiap hari Minggu jam 8 sampai jam 4 sore ke sini. Sehingga nanti bisa kita bicarakan masalah kelanjutan bisnis suplai ikan gabus di sini. Oke ya, sukses semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.